Shalom semuanya, senang kembali dalam program Living in Wisdom. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sudah saya berikan secara seri dalam beberapa bulan terakhir tentang nubuatan akhir zaman dari kitab Daniel. Dan Bapak Ibu mestinya yang mau mendalami ini sudah mengikuti ya seri pertama, kedua, ketiga, keempat dari eksposisi kitab Daniel tentang nubuatan akhir zaman. Bagi Bapak Ibu yang nggak bisa mengakses, ya maka monggo silahkan jadi membership dari channel YouTube The Warriors ini dengan tinggal mengikuti syaratnya saja ya. Di samping kolom subscribe itu ada membership atau join, tinggal diklik mengikuti step by step-nya. Untuk bisa mendapatkan pengajaran akhir zaman setiap minggu dari saya, Bapak Ibu bisa jadi member dengan menjadi anggota dengan menabur kurang lebih 19.900, nggak sampai 20.000 per bulan ya. Bapak Ibu akan mendapatkan pengajaran tentang akhir zaman ya. Dan jangan merasa rugi karena kalau Bapak Ibu ikut sekarang, semua materi akhir zaman yang sudah saya bagikan bagi membership selama berbulan-bulan ini tetap tertinggal di playlist membership sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti ya, meskipun sudah saya bagikan beberapa bulan yang lalu, tapi kan Bapak Ibu nggak bisa mengakses karena nggak menjadi member gitu ya. Nah, ketika jadi member sekarang dengan bayar 20.000 per bulan, Bapak Ibu akan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa tentang akhir zaman. Dan juga Bapak Ibu yang sudah menjadi member di channel YouTube The Warriors ini dengan membayar 20.000 per bulan kurang lebih ya, dan mendapatkan materi Living in Wisdom tentang doktrin atau pengajaran atau penafsiran saya soal akhir zaman, dan Bapak Ibu mau belajar lebih lagi tentang teologi ya, Bapak Ibu bisa ikutin membership sekolah Alkitab ya. Kita baru saja menyelesaikan mata kuliah tentang kok tiba-tiba ngeblank ya, tentang doktrin antropologi gitu ya, doktrin tentang manusia. Kemarin juga sudah ngebahas soal dosa, dan barusan selesai tentang bibliologi ya, eskatologi, doktrin akhir zaman juga sudah saya bagikan. Sebentar saya akan membagikan di dalam membership sekolah Alkitab kita itu doktrin tentang Allah, tentang Bapa, teologia proper dalam bahasa ilmu teologianya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita join lagi kalau mau belajar lebih ya dalam teologia. Cuma menjadi member dengan membayar 49.900, nggak sampai 50.000 per bulan. Bapak Ibu setiap minggu dapat 2 kali video pengajaran saya secara seri soal doktrin, soal teologi sistematika. Dan di esok hari, di hari Jumat dan Sabtu, kita akan mulai mata kuliah baru, yakni teologi proper, teologi tentang Allah, tentang Bapa. Jadi Bapak Ibu yang juga belum pernah menjadi member sekolah Alkitab kita, jangan juga merasa sudah terlambat. Enggak. Sebab meskipun Bapak Ibu baru joinnya sekarang ya, tapi video-video pengajaran saya yang sudah saya bagikan di sekolah Alkitab itu Bapak Ibu bisa akses ya. Itu enaknya ikut sekolah Alkitab di dalam channel YouTube The Warriors, karena meskipun baru daftar tapi semua materi yang sudah dibagikan itu tidak hilang. Bapak Ibu tinggal putar saja videonya, pelan-pelan pelajari, dan Bapak Ibu kalau dilakukan terus-menerus tentu tidak akan tertinggal gitu ya. Begitu ya. Jadi saya berharap semua mau belajar tentang kebenaran, tentang Tuhan Yesus, tentang Bapa, dan juga tentang Alkitab ya. Apa yang dikatakan Alkitab, supaya kita bukan sekedar menjadi orang Kristen biasa, orang Kristen yang tampaknya beriman tapi maafkan saya, imannya kosong ya. Mengimani seolah-olah benar tapi nafsir Alkitabnya, nafsir ayatnya juga ngaco gitu ya. Nah, coba kita belajar.
Saya tidak bilang saya yang terbaik atau guru yang terbaik, tidak, tapi paling tidak saya mencoba mengajar. Kalau Bapak Ibu tidak suka dengan style saya dan mau belajar di sekolah Alkitab yang lainnya, monggo. Yang penting Bapak Ibu belajar supaya Bapak Ibu tidak nanti disesatkan oleh penyesat-penyesat, tidak disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Ingat ya, di akhir zaman akan muncul banyak penyesat-penyesat dan nabi palsu yang mengajarkan seolah kebenaran padahal bukan kebenaran. Ingat ya, kebenaran itu bukan dari dogma, bukan dari doktrin, bukan juga hasil dari warisan iman dari nenek moyang kita, dari orang Kristen yang terdahulu, tapi kebenaran yang sejati itu hanya bisa kita dapatkan dari Alkitab. Dan kalau Bapak Ibu nggak punya skill membaca Alkitab, maka Bapak Ibu akan mudah disesatkan. Ya, makanya saya dalam kapasitas saya coba mengajar saudara supaya saudara yang awam, yang juga tidak terlalu mau dalam ikut sekolah Alkitab di tempat-tempat lain atau mengejar titel sarjana teologi, dengan ikut join program ini Bapak Ibu paling tidak tahulah ya, nanti di dalam sekolah Alkitab kita juga kalau waktunya sudah pas gitu ya, saya akan mengajar juga tentang ilmu tafsir ya. Bagaimana menafsir Alkitab itu dengan benar ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tafsir sederhana gitu ya. Dan saya percaya itu sudah cukup sehingga Bapak Ibu ke depan nanti baca Alkitab bisa terang benderang dan pasti menemukan kebenaran. Ya, sama-sama kita akan belajar. Dan dalam nubuatan akhir zaman kitab Daniel ini, saya sudah membagikan ya Bapak Ibu ya, dalam beberapa episode kemarin, itu semua tafsir-tafsir yang ada, baik tafsir gereja maupun tafsir rabi-rabi Yahudi, tentang apa yang dimaksudkan dengan pasal-pasal di kitab Daniel yang bicara soal nubuatan. Nah, sekarang ini di episode ini saya akan mulai membagikan materi tentang tafsir saya sendiri ya. Jadi ini tafsir saya. Kalau ada kemiripan dengan tafsir gereja, ada kemiripan dengan tafsir Yahudi, ya pasti terbuka ya, karena kami menafsirkan dari ayat Alkitab yang sama. Tapi kalaupun juga tafsiran saya itu berbeda dengan tafsiran gereja yang umum, juga berbeda dengan tafsiran orang-orang Yahudi atau rabi-rabi Yahudi, juga sesuatu yang biasa saja ya. Karena apa? Karena setiap kita diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, diberikan imajinasi, dan juga diberikan keseriusan ya, yang tentu tumbuh juga bukan dari Roh Kudus tapi dalam diri kita ya. Sehingga ayat-ayat yang dibaca, meskipun ayatnya kalimatnya sama, tapi kalau menggalinya caranya berbeda, melihat dengan kacamata yang berbeda, juga dilatar belakangi dengan pendidikan dan motivasi yang berbeda, ya pasti berbeda ya. Makanya itu saya mengajak Bapak Ibu nanti setelah mendengarkan pengajaran saya ini, Bapak Ibu renungkan kembali firman Tuhan ini bersama dengan Tuhan, melibatkan Roh Kudus tentunya sebagai Roh penolong. Saya selalu berkata terus libatkan Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus itulah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pertolongan yang diberikan Tuhan dan dijanjikan Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi selalu saya berkata jangan cepat aminkan. Termasuk ketika Bapak Ibu dengar khotbah saya kan bilang jangan aminkan khotbah saya, tapi dengarkan, terus pahami dulu. Pahami itu kan nggak harus diaminkan kan. Pokoknya Bapak Ibu pahami dulu khotbah saya, terus kalau sudah paham, coba gumuli bersama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Ya, sehingga nanti kalau Roh Kudus berkata nggak benar yang saya katakan dan Bapak Ibu memang sudah paham bahwa yang saya ajarkan nggak benar, ya jangan ikuti saya lagi. Tapi kalau Roh Kudus berkata ikuti karena yang dipahami atau diajarkan pasti itu benar, dan Bapak Ibu memahami pengajaran saya karena menggali juga benar, ya kerjakan dan bagikan itu kepada banyak orang, gitu ya. Nah, ini adalah pemahaman saya tentang nubuatan di dalam kitab Daniel, terutama nubuatan-nubuatan di pasal 2 dan pasal 7. Karena kalau ngomongin pasal 1 itu tidak ada nubuatan akhir zaman yang bagaimana gitu ya. Kemudian juga pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 kalau Bapak Ibu baca, kalaupun ada melibatkan sebuah penglihatan itu tidak bicara soal akhir zaman. Ya, coba saya cek dulu Bapak Ibu ya, saya takut salah. Iya kan? Benarnya pasal 3 soal perapian yang menyala-nyala. Kemudian pasal 4 Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Meskipun itu Daniel mendapatkan penglihatan ya, tapi kan itu kan tentang Nebukadnezar, bukan tentang akhir zaman. Pasal 5 itu tulisan di dinding ya, yang kalimatnya tuh mene-mene tekel utfarsim ya Bapak Ibu ya.
saya juga tidak terlalu menghafalnya ya. Itu tulisan di dinding. Kemudian juga pasal 6 itu gua singa, di mana Daniel dilemparkan ke gua singa gitu ya. Dan itu kan tidak berisi nubuatan akhir zaman. Di dalam pasal-pasal awal kitab Daniel yang melibatkan nubuatan akhir zaman hanya pasal 2 dan pasal 7. Dan tafsir gereja dan rabi Yahudi tentang pasal 2 dan pasal 7 sudah saya bagikan di episode-episode yang sebelumnya. Nah, sekarang saya mau membagikan tafsir saya sendiri. Semoga Bapak Ibu bisa paham dan akhirnya diberkati. Mari sama-sama kita merendahkan diri dan melibatkan Roh Kudus dalam mendengarkan hal ini. Ya, saya beri judul materi saya pada hari ini adalah menafsirkan antikristus dan akhir zaman dalam nubuatan kitab Daniel. Ya, dan saya berusaha untuk membagikannya dengan bahasa sederhana, tapi ya tentu ya nggak bisa saya bagikan dalam waktu 5 menit. Kalau Bapak Ibu memang tidak suka style saya yang membahas tentang dalam gitu ya, dengan panjang lebar, karena banyak orang bilang saya kalau ngajar tuh ngalor ngidul atau muter-muter. Nggak muter-muter Bapak Ibu, emang membagikannya harus begitu. Contohnya khotbah saya di hari Minggu tentang saya sedang menjelaskan tentang iman saya soal Tuhan Yesus ya, yang jelas tidak sama dengan pemahaman gereja kebanyakan bahwa Yesus itu adalah penjelmaan Allah menjadi manusia ya. Saya sudah jelaskan panjang lebar, tetap saja sudah panjang lebar orang berkata saya muter-muter, tetap aja nggak ngerti juga ya. Gimana kalau saya cuma membagikan hanya dalam sekalimat, 2 kalimat doang, tentu mereka tidak sampai gitu ya. Dan saya tidak kenapa-napa ya, Bapak Ibu kalau memang merasa bahwa pengajaran saya muter-muter dan mau mendengarkan guru yang lain, ya monggo silahkan. Kan saya tidak pernah memaksa Bapak Ibu untuk mendengarkan saya. Ya, saya hanya membagikan ini, bahkan untuk dapat program ini pun sebenarnya kan Bapak Ibu harus menjadi member, artinya Bapak Ibu bayar. Itu kan pilihan Bapak Ibu kan ya. Jadi saya asumsikan Bapak Ibu memang suka dengan pengajaran saya, tapi kalau ada yang nggak suka ya silahkan nggak usah jadi member lagi dan cari guru yang lain. Sesederhana itu ya. Saya hanya membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Tentu saya akan mengajar dengan detail supaya pesannya sampai. Kita akan ngebahas Daniel pasal 2. Terutama pasal 2 ini ya saya tidak akan membaca lagi secara utuh karena saya asumsikan Bapak Ibu sudah mengikuti materi ini di episode-episode sebelumnya, di mana saya sudah membagikan tafsir gereja dan tafsir orang-orang Yahudi tentang pasal 2. Jadi Bapak Ibu yang baru mengikuti program ini, coba baca dulu Daniel pasal 2 secara utuh gitu ya. Dan kalau sudah jadi member, coba ikuti episode-episode sebelumnya yang ngebahas soal pasal 2. Sehingga Bapak Ibu nanti dapat pemahaman, oh tafsir Yahudi, tafsir Rabi Yahudi, tafsir orang-orang Israel soal pasal 2 kitab Daniel seperti ini. Oh tafsir gereja yang umum seperti ini, dan ini tafsirnya pase. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu bergumul dengan Roh Kudus, tafsir mana yang Bapak Ibu mau ikuti gitu ya. Kita baca Daniel 2 ayat 41 sampai 43. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ini nubuatan kitab Daniel di pasal 2. Di mana kalau kita melihat sebelumnya, Daniel bisa menerbak gitu ya mimpinya Nebukadnezar apa, dan bahkan bisa menafsirkan mimpinya Nebukadnezar apa, sehingga Nebukadnezar terkagum sama Daniel dan akhirnya memberikan pemberian-pemberian, dan bahkan dia hanya menjadi orang kedua di istana Babel dan seluruh wilayah Babel. Kalau kita membaca Bapak Ibu, kepala itu terbuat dari emas ya, badan itu terbuat dari perak, kemudian pinggang itu dari tembaga, kemudian kaki itu dari besi, dan bagian telapak kakinya itu terbuat dari besi dan juga tanah liat ya. Jadi Bapak Ibu khusus untuk yang bagian kaki, pinggang, dada, dan juga kepala, kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu sudah ikuti tafsir yang saya bagikan di sebelumnya, saya mengikuti tafsiran orang Yahudi dan juga tafsiran gereja bahwa itu sudah selesai, sudah digenapi. Yang kita mau fokus sekarang adalah bagian telapak kaki, di mana itu terbuat dari besi dan tanah liat. Dikatakan kerajaan itu terbagi, besi dan tanah liat terbagi gitu ya, dan mereka terbagi karena bercampur oleh perkawinan.
tetapi tidak akan menjadi satu kesatuan. Ya, besi sama tanah liat itu gimana pun nggak mungkin jadi satu kesatuan tuh, dia dua unsur dengan dua elemen yang berbeda, sehingga tampaknya itu bagus, tapi itu tidak bercampur dan tidak menjadi satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti tafsir-tafsir yang sudah saya bagikan di episode-episode sebelumnya, bahwa besi itu adalah kerajaan Romawi. Ya. Jadi kerajaan yang keempat setelah Babel, Media Persia, kemudian Yunani, dan kemudian Romawi. Nah, bagian kaki itu adalah Romawi, besi, ya. Tapi seperti besi itu kuat, tapi di bagian telapak kakinya itu tercampur dengan tanah liat. Karena menurut kitab Daniel, menurut penglihatan Daniel, bagian dari telapak kaki itu besinya sudah bercampur dengan tanah liat. Nah, inilah yang saya katakan sebagai pecahan Romawi. Ya, mereka pecah dan tidak solid menjadi besi karena sudah mengawinkan, bercampur dengan perkawinan. Dalam bahasa kitab Daniel begitu. Nah, pecahan Romawi ini yang ada dalam Daniel pasal 2 ini saya tafsirkan sebagai kerajaan Eropa sekarang. Jadi seperti kita tahu bahwa kerajaan Romawi secara institusi akhirnya kan hancur gitu ya. Runtuh ya. Dalam abad-abad menjelang abad-abad pertengahan itu kan sudah hancur. Kemudian dari kerajaan besar Romawi itu yang meliputi wilayah Eropa, wilayah Asia, Afrika sebelumnya, itu kemudian pecah menjadi beberapa kerajaan. Ya, karena Romawi itu letaknya di Italia sekarang, wilayah Eropa Barat sekarang, maka kita tahu wilayah-wilayah sekitar Italia sekarang ini itu kan dulu wilayah Romawi. Ya, dan kita tahu di situ sudah ada sejak abad pertengahan kerajaan Prancis, kerajaan Jerman, kerajaan Rusia, kerajaan Inggris gitu ya. Juga beberapa kerajaan Romawi, beberapa kerajaan Eropa lainnya yang berdiri setelah kerajaan Romawi yang besar itu hancur, dan setiap wilayah-wilayah itu mendirikan kerajaan baru atau negara yang baru. Jadi Daniel melihat bahwa bagian kaki itu, tafsiran saya adalah penglihatannya soal kerajaan Romawi masa depan, yakni pecahan dari kerajaan Romawi, yakni Eropa sekarang ini, negara-negara Eropa sekarang ini. Nah, inilah peta dari kerajaan Eropa, cukup luas, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, ya, entah Bapak Ibu lihat kursor saya apa tidak, ini Italia di bagian paling selatan yang warnanya kuning, ini Italia. Kemudian ada Perancis, itu sebuah kerajaan juga. Spanyol itu sebuah kerajaan juga. Portugal sebelah juga kerajaan juga. Austria itu kerajaan juga. Jerman itu kerajaan juga. Belgia kerajaan. Belanda kerajaan. Inggris kerajaan. Irlandia juga kerajaan. Ya, hampir semua kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa di abad pertengahan itu kan dulunya wilayah Romawi, saudara. Inilah yang saya katakan bahwa kerajaan itu terbuat, kata Daniel, dari besi dan tanah liat, ya, bercampur karena perkawinan. Kerajaan Eropa itu pecah sehingga sekarang ini menjadi, kerajaan Romawi itu pecah sehingga saat ini menjadi negara-negara Eropa. Dulu semua ini adalah wilayah dari Romawi, ya. Bahkan Turki, ya, itu juga wilayah Romawi. Ini Uni Soviet, ya, atau Rusia juga kerajaan dulunya juga dikuasai oleh Imperium Romawi. Hampir seluruh Eropa dulu dikuasai oleh Romawi. Nah, mereka hari ini itu adalah adidaya. Eropa hari ini pecahan dari kerajaan Romawi zaman dulu yang menjadi Eropa atau benua Eropa atau negara-negara yang ada di Eropa itu bagi saya adalah adidaya kalau digabungkan. Coba perhatikan, ada NATO. Bapak Ibu tahu tidak? Mungkin tidak tahu tapi pernah dengar NATO. Itu adalah organisasi militer Fakta Pertahanan Atlantik Utara, ya. Itulah organisasi militer dan pertahanan yang dibuat oleh negara-negara di blok barat. Dan hampir semua negara Eropa hari ini itu adalah bagian dari NATO. Juga ada tambahan Amerika Serikat dan Kanada. Ya.
Amerika Serikat dan Kanada ini memang bukan wilayah Romawi atau Kekaisaran Romawi zaman dulu. Karena saya tidak mendapatkan literatur bahwa dulu ketika Romawi menjadi penguasa dunia ini sudah menguasai Amerika. Amerika tuh baru dikuasai di abad-abad belasan ketika Christopher Columbus ya, itu menemukan benua Amerika dan akhirnya ada eksodus orang-orang Eropa untuk tinggal di Amerika. Begitu juga dengan Kanada. Kanada itu ada di wilayah Amerika Utara, itu pun juga tidak menjadi wilayah kekuasaan Romawi karena masih jauh banget ya lokasinya dari geografisnya dari Romawi. Tapi kalau Bapak Ibu belajar sejarah juga, orang-orang akhirnya memenuhi Kanada, bukan saja orang Eropa dan orang Amerika, tapi juga Inggris ketika menguasai Kanada, itu menjadikan Kanada sebagai tempat untuk dikuasai dengan mengirimkan orang-orangnya untuk tinggal dan mulai tinggal di Kanada. Jadi hari ini Amerika Serikat dan Kanada memang bukan kekuasaan Romawi ketika dulu Romawi berkuasa atas dunia di abad-abad Masehi atau abad-abad pertama atau mungkin di bawah abad-abad belasan ya. Tapi Amerika Serikat dan Kanada hari ini itu juga berasal dari orang-orang Eropa. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kerajaan Romawi yang terpecah itu bukan saja di pikiran saya adalah bangsa Eropa, tapi juga termasuk Amerika, Kanada, dan bahkan mungkin Australia, negara tetangga kita bagian selatan. Itu kan juga negara persemakmuran Inggris, di mana orang-orang di sana itu orang pendatangnya kan dari luar negeri, dari Eropa, dari Inggris. Penduduk aslinya kan aborigin, tapi kalau boleh jujur Bapak Ibu ke Australia sekarang ya Bapak Ibu lebih temukan orang bulenya di sana. Dan hampir semua orang bulenya di sana ya keturunan dari atau nenek moyang dari Inggris. Makanya Australia, Kanada itu masuk dalam negara-negara persemakmuran Inggris gitu kan, Inggris Raya kan begitu Bapak Ibu. Kemudian juga kalau bicara mengenai Eropa ada kalau kita menjadi bagian dari G20 ya, negara-negara 20 negara ekonomi besar ya, Indonesia masuk situ. Tapi yang negara maju ekonominya tuh G7, kelompok 7 negara maju ya. Itu ada Inggris, Prancis, Jerman dan Italia. Notabene mereka adalah negara Eropa. Kemudian ada Amerika Serikat dan Kanada yang saya bilang tadi, meskipun mereka itu bukan benua Eropa, tidak masuk negara Eropa, tapi founding father mereka, nenek moyang mereka itu semuanya berasal dari Eropa, kecuali penduduk asli yang adalah orang Indian, gitu ya. Dan juga ada Jepang. Jepang ini memang tentu bukan dulunya orang-orang yang hidup dalam Kekaisaran Romawi. Jepang itu kan negara Asia ya. Jadi Jepang ini nyeleneh ya. Di antara semua negara-negara Eropa atau yang pernah punya kaitan dengan Eropa, tiba-tiba ada satu negara yang tidak berasal dari Romawi, yakni Jepang, yang masuk dalam G7. Tapi yang mayoritas dari G7 ya, paling tidak 4 negara Eropa, Amerika Serikat dan Kanada, 6 negara ini kalau Bapak Ibu mau jujur melihatnya dengan kacamata seperti saya, ini merupakan bagian dari dulunya nenek moyang mereka, tentunya adalah orang-orang yang dikuasai atau orang-orang yang hidup dalam pemerintahan, dalam kekuasaan Imperium Romawi. Jadi kalau bicara mengenai slide ini Bapak Ibu, ekonomi dan militer itu dikuasai oleh mereka. Dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh Eropa sebenarnya. Dikuasai oleh Barat, dunia Barat. Coba kita baca Daniel 2 ayat 44-45. Tapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk tepat seperti yang Tuanku lihat. Bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Daniel kemudian menutup dari tafsir mimpinya terhadap mimpi Nebukadnezar ini dengan mengatakan bahwa nanti di akhir zaman, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa. Kerajaan yang sampai selama-lamanya. Kekuasaannya tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan menghabisi semua kerajaan yang ada di dunia. Dan kerajaan itu akan tetap tinggal tepat seperti yang Tuanku lihat. Ini adalah kerajaan mesianik. Ya, bahasa kita orang Kristen tuh bisa kita bicarakan kerajaan 1000 tahun.
Tapi saya lebih suka mengatakan pada kerajaan nanti, Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru, di mana kalau bicara mengenai langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, itu bicara mengenai kekekalan. Bumi ini yang nanti akan ditinggali oleh manusia-manusia yang akan hidup kekal selama-lamanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang menarik dari ayat ini adalah kalimat tentang kerajaan keempat, di mana besi bercampur dengan tanah liat tadi di bagian kakinya. Perhatikan warna yang agak orange ini, saudara ya. Saya baca kalimatnya. Tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Perhatikan, tanpa perbuatan tangan manusia, berarti ini tangan Tuhan. Ya, tiba-tiba itu ada batu terungkit lepas dari gunung dan menghancurkan bagian kaki yang memang tidak solid itu, karena terbuat dari besi dan tanah liat, sehingga ketika menghajar kaki itu, maka seluruh patung itu akan hancur dan lenyap dalam sejarah. Bapak Ibu sudah saya bagikan tadi, bahwa saya menafsirkan bagian telapak kaki, yakni besi dan tanah liat itu yang bercampur dengan tanah liat itu adalah kerajaan Eropa sekarang ini. Di mana mereka aslinya besi, ya, bagian kaki itu kan besi, adalah kerajaan Romawi, kata nubuatan Daniel pasal 2. Kemudian di kemudian hari bercampur ya dengan perkawinan, dan akhirnya bercampur besi itu dengan tanah liat, dan itu menjadi tidak solid, tidak kuat, seperti Eropa sekarang. Dulu mereka satu. Dulu mereka adalah Imperium Romawi tak terpisahkan. Nggak ada dalam sejarah peradaban dunia ini sebelum Romawi yang menyatukan Eropa. Pak, tapi dulu ada kerajaan Yunani. Tidak, kerajaan Yunani hanya mempersatukan wilayah Yunani dan kemudian mereka lebih fokus ke wilayah timur. Kerajaan Yunani tidak pernah dalam sejarah dikatakan menguasai Inggris, menguasai Prancis sekarang, menguasai Italia sekarang, tidak pernah. Kerajaan Yunani itu hanya menguasai wilayah Yunani sekarang, juga Turki, dan kemudian mereka menguasai wilayah timur. Karena fokus dari Alexander Agung memang ke wilayah timur. Maka mereka sampai menguasai Persia, menguasai Iran, Irak sekarang, bahkan sampai ke India dan bahkan ke selatan, ke wilayah Mesir. Tapi tidak pernah ke wilayah barat. Dan setelah Romawi atau Imperium Romawi hancur, juga tidak pernah dalam sejarah kita temukan ada kerajaan yang menguasai wilayah Romawi dulu atau meliputi Eropa sekarang. Faktanya hari ini, sampai detik ini, wilayah Imperium Romawi itu sekarang adalah negara Eropa yang sudah pecah-pecah menjadi negara-negara yang mandiri, negara-negara merdeka, ada yang bentuknya kerajaan, republik sekarang ini. Mereka dulu satu Romawi, tapi sekarang mereka adalah negara-negara terpisah. Ya, yang sudah menjadi pecahan-pecahan yang dalam bahasa Daniel tadi itu bercampur karena perkawinan, ya. Dan itu karena pecah-pecah, meskipun dulu solid satu Romawi, mereka akhirnya nanti akan dihancurkan. Dan kita tahu, sudah saya bukakan tadi, dunia saat ini dikuasai oleh mereka. Merekalah secara militer yang disebut dengan NATO, yang menguasai militer dunia. Ya, kalau ada negara perang dan berperang dengan salah satu sekutu dari NATO, maka saya pastikan negara itu akan hancur. Ya, seperti sekarang yang terjadi di Timur Tengah, orang mau bilang apa tentang Israel, tapi NATO dalam hal ini misalnya Prancis, Inggris, Amerika masih di balik Israel karena mereka juga dikuasai Israel, saling mutualisme simbiosis. Saya percaya tidak akan ada yang bisa mengalahkan Israel. Ya. Kalau mereka bergerak, NATO bergerak, habislah itu. Ya. Ukraina, faktanya sekarang meskipun bukan negara NATO, tapi ada kepentingan NATO di situ. Rusia pun kesulitan untuk menaklukkan Ukraina. Paling tidak berhitung panjang. Kalau menggunakan senjata yang mematikan, tentu akan menyulut amarah Amerika dan NATO dan akan menjadi perang dunia ketiga. Ya. Juga ekonomi G7 tadi. Dari 7 negara ekonomi maju, itu 6 negara itu berasal dari Romawi dulu. Cuma Jepang saja yang tidak, kan? Dan mereka faktanya sampai detik ini, meskipun Cina juga menjadi negara ekonomi yang besar, Indonesia diperkirakan nanti 2045 insya Allah ya kita doakan menjadi negara ekonomi yang besar, tapi masih belum bisa menandingi paling tidak hari ini di tahun-tahun ini tentang G7 atau negara maju yang sebagian besar adalah Eropa. Kita masih mengikuti alur permainan mereka. Kalau
Ekonomi Eropa kolaps, dunia akan kolaps. Kalau ekonomi Eropa maju, Barat maju, pasti kita juga akan maju. Tapi nanti dikatakan bukan dengan tangan manusia, bukan perbuatan tangan manusia, tapi perbuatan tangan Tuhan. Dunia Barat itu, ya, X dari Imperium Romawi yang merupakan negara Eropa, termasuk include Amerika dan Kanada, dunia Barat itu akan hancur. Ini tafsir saya. Makanya saya tidak membaca, misalnya di dalam nubuatan kitab Wahyu, melibatkan negara-negara ini. Ya, nanti akan saya singgung ya Bapak Ibu ya. Jadi negara Barat sebelum akhir zaman itu sudah hancur, ya, sudah tidak ada lagi dalam artian powernya tidak seperti sekarang, baik secara militer maupun secara ekonomi. Dunia Barat sekutu, ya, sebutannya sekutu atau NATO kalau militer, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau G7, kelompok 7 negara maju, itu akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Kalau kita membaca kitab Daniel 2 ini, itu begitu kelihatan, begitu telanjangnya, saya melihatnya juga dengan telanjang. Maka saya mengatakan seperti yang ada di slide ini. Ironi, saudara. Kenapa ironi? Karena yang disebut dengan negara Eropa hari ini, ya, wilayah Eropa, kemudian Amerika, Kanada, mereka ini adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah orang Kristen, orang percaya sebenarnya. Seperti Romawi akhirnya menjadi Kristen, maka ketika Romawi pecah, kerajaan-kerajaan yang dulunya, ya kerajaan-kerajaan yang akhirnya berdiri di atas reruntuhan Romawi itu juga sudah Kristen. Itu makanya terwariskan sampai sekarang negara Eropa itu sebagian besar Kristen. Meskipun ketika ada masalah di Afghanistan, masalah di Syria, ya, waktu ISIS kemarin, itu eksodus dari orang-orang Arab, orang-orang Islam masuk ke Eropa dan menunjukkan bahwa di Perancis itu dan di London aja wali kotanya Muslim, ya, ada masjid di mana-mana, itu tetap tidak menggantikan fakta bahwa mereka mayoritas masih Kristen. Parlemen masih dikuasai oleh orang-orang atau senator-senator atau anggota parlemen yang memang berlatar belakang Kristen. Kekuatan Kristen, kalau saya ngomong Kristen tuh berarti sekarang ini saya berkata kekuatan gereja itu masih begitu solidnya. Di Inggris itu gereja Inggris begitu solid. Di Eropa secara umum gereja Katolik itu juga masih terlalu solid, saudara ya. Nah, ironinya kalau kita sepakat dengan tafsir saya tadi, negara Eropa ini akan dihancurkan oleh Tuhan, maka negara Eropa dan juga Amerika, Kanada yang berhubungan dengan Eropa yang dulunya dari Romawi yang akan dihancurkan Tuhan nanti di akhir zaman, itulah negara-negara yang hari ini mayoritasnya Kristen. Ketika saya memahami fakta ini, saya cukup sedih. Tapi ya ini yang saya dapatkan dari Tuhan dan ini yang saya bagikan kepada saudara. Sekarang kita coba skip pasal 2 karena sudah sampai di situ saja. Ya. Kemudian juga saya bilang tadi pasal 3, 4, 5, 6 itu tidak berbicara soal nubuatan akhir zaman. Kita langsung masuk pasal 7. Bapak Ibu nanti yang baru mengikuti program ini, coba baca pasal 7. Bapak Ibu yang sudah jadi member dari channel YouTube The Warriors ini, coba ikuti lagi episode sebelumnya yang saya ngebahas pasal 7, supaya Bapak Ibu punya pemahaman tentang tafsir pasal 7 dari rabi-rabi Yahudi dan juga dari gereja. Baru sekarang ini mendengarkan tafsir saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya baca buat saudara Daniel 7, ayat 7 sampai 8 dan 11 sampai 12. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antara suatu tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ayat 11 sampai 12. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Di pasal 7 ini bicara mengenai binatang keempat. Soal binatang pertama, kedua, ketiga nggak akan saya bahas lagi. Bapak Ibu silakan ikuti pengajaran saya yang saya bagikan di dalam materi-materi sebelumnya. Di mana di binatang pertama, binatang kedua, binatang ketiga, saya mengikuti tafsir yang ada yang dipahami oleh rabi-rabi Yahudi dan juga gereja. Ya, apa itu? Silakan ikuti. Saya tidak mengulang lagi karena waktu dan seterusnya.
Kita fokus pada binatang keempat. Dikatakan kalau kita lihat warna yang saya kasih warna agak semu-semu hijau atau biru, binatang yang keempat, ia bergigi besar dari besi, ya. Lagi pula ia bertanduk 10, tampak tumbuh di antara suatu tanduk yang lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang 10 itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Kalau kita baca yang warna kuning, aku terus melihatnya, Daniel terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Daniel terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, binatang keempat itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Ya, siapakah ini? Binatang yang keempat itu saya mengikuti juga tafsir yang ada selama ini, baik dari kalangan orang Yahudi maupun juga dari gereja, dari Kristen. Binatang yang keempat itu adalah kekaisaran Romawi. Jadi binatang, maafkan, bukan binatang. Tapi kalau kita bicara mengenai Daniel pasal 2 tadi, ya, itu juga bicara soal pecahan dari kekaisaran Romawi yang saya tafsirkan adalah negara Eropa di abad modern ini. Ya. Jadi pasal 2 dan pasal 7 ini berkaitan, Bapak Ibu. Binatang keempat, kalau kita lihat pasal 7, ini adalah kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi memang dikenal karena kekuatan yang luar biasa, daya tahannya dan kecenderungannya untuk menelan dan menghancurkan peradaban lain di bawah kekuasaannya. Silakan cek dalam sejarah peradaban dunia, ketika Imperium Romawi, Caesar atau Kaisar itu berkuasa, ya, sampai Kaisar yang terakhir, Bapak Ibu bisa lihat mereka menghancurkan seluruh dunia. Nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Romawi itu semakin hancur karena perang saudara. Jenderal yang satu perang dengan jenderal yang lain, kaisar yang naik, yang berasal dari jenderal sebelumnya itu digulingkan oleh jenderal yang lainnya yang tidak suka dia yang naik tahta. Begitu, ya. Ini adalah perang saudara. Ya, tidak ada peperangan yang mengalahkan Romawi yang dilakukan oleh kekaisaran atau kerajaan lain. Romawi hancur karena kesalahannya sendiri. 10 tanduk sering diartikan sebagai 10 kerajaan atau bangsa yang muncul dari reruntuhan kekaisaran Romawi. Itu tafsir gereja biasanya seperti itu. Ya. Ini berakar ide bahwa kekaisaran Romawi setelah jatuh memecah menjadi sejumlah kerajaan-kerajaan kecil di Eropa. Saya pernah mengikuti seorang penafsir Alkitab, ya, pendeta, teolog Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang cukup terkenal dalam dunia tafsir, mengatakan bahwa 10 tanduk itu adalah 10 negara Eropa sekarang. Ya, dia sebutkan A, B, C, D, E, F, G, yang kita tahu juga berdasarkan slide-slide yang saya buka tadi juga ada bagian dari negara Eropa sekarang. Sedangkan 3 dari 10 kerajaan atau bangsa yang muncul dari runtuhan Romawi ini akan dihancurkan oleh tanduk kecil yang muncul terakhir. Dari 10 tanduk tadi, 3 tanduk itu akan dihancurkan dan muncul 1 tanduk terakhir, tanduk kecil yang muncul terakhir. Ya, saya belum bisa menafsirkan itu apa, ya. Saya juga tidak mau menebak-nebak. Saya juga tidak mau fokus pada soal 10 tanduk ini, Saudara. Sebab menurut saya, tanpa 10 tanduk ini kita dalami dan menemukan kebenarannya, ya kita sudah cukup jelas. Saya sudah cukup jelas dengan apa yang mau disampaikan oleh kitab Daniel. Terlebih 10 tanduk ini ya memang hanya area tafsir, karena ayatnya di Alkitab tidak akan Bapak Ibu temukan. Ini hanya tafsir bahwa 10 tanduk itu bisa katanya 10 gunung. Ini ditafsirkan adalah Roma, kota Roma, Vatikan, yaitu Bapak Ibu silakan cek tafsir-tafsir yang ada di sekitar tahun 70-80, itu semuanya ngomongin Vatikan, ya. Karena Vatikan itu ada di kota Roma dan juga dikelilingi oleh 10 gunung. Ada juga yang berkata 10 ini negara-negara Eropa sekarang ini. Kalau benar, berarti kalau itu misalnya Roma dikelilingi 10 gunung, teorinya, harafiahnya 3 gunungnya akan hancur kan? Tapi saya teliti dalam sejarah tidak pernah ada 3 gunung yang mengitari Roma atau mengelilingi Roma itu hancur. Juga kalau itu 10 negara Eropa sekarang, ya saya belum melihat ada 3 negara yang hancur, kemudian dari 3 negara yang hancur itu muncul 1 negara yang lain gitu ya. Yang ada satu negara misalnya hancur, contohnya Uni Soviet itu hancur, tapi muncul banyak negara gitu ya saudara ya. Dulu di sekitar tahun 80-an ada perang Irlandia, ada Irlandia Utara, Irlandia Selatan, itu perang saudara yang ada pecah 2 ya. Jerman juga jadi pecah 2, Jerman Barat, Jerman Timur gitu ya. Meskipun sekarang sudah bersatu, tapi kan dulu sempat pecah pasca Perang Dunia. Ya, saya tidak menemukan itu ya.
Apakah ini belum terjadi atau memang ini hanya bahasa simbolik yang memang area tafsirnya sulit gitu ya. Tapi nggak apa-apa seperti saya bilang tadi, karena meskipun kita kesulitan menebak karena tidak ada sumber alkitabiahnya yang tepat soal 10 tanduk dan 3 tanduk dan 1 tanduk ini, tapi kalau kita membaca nanti-nantinya gitu ya, kita akan jelas. Coba kita lihat. Kita baca dulu Daniel 7 ayat 19 sampai 26. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang 10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikian katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Itu Romawi yang saya bilang ya, saudara ya. Ke-10 tanduk itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu, muncul dari Romawi. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Sesudah 10 kerajaan itu muncul dari Romawi, ya akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Dari 10 kerajaan yang muncul dari Romawi, kemudian akan muncul seorang raja yang akan merendahkan 3 raja yang muncul dari Romawi itu. Ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini ya. 1 tanduk yang memiliki mata dan mulut yang menyombong dan jauh lebih besar daripada semua tanduk yang lain itu adalah daripada semua tanduk yang ada itu, melawan orang-orang kudus dan berhasil mengalahkan mereka. Jadi dari 10 tanduk itu kan 3 tanduknya dihancurkan oleh 1 tanduk yang muncul belakangan. Tadinya kecil tapi akhirnya menjadi lebih besar daripada yang lainnya. Dan 1 tanduk ini dikatakan di ayat tadi melawan orang-orang kudus dan berhasil mengalahkan mereka. Nah, orang-orang kudus ini kalau menurut tafsir yang kemarin Bapak Ibu lihat, saya kutip dari gereja dan juga orang-orang Yahudi, itu berbeda dengan tafsir saya. Kalau saya tadi menafsirkan bahwa dalam Daniel pasal 2 itu munculnya pecahan kerajaan Romawi, yakni negara Eropa. Benar ya? Nah tadi lihat ya, sudah lihat ya. Dan saya menghubungkan dengan pasal 7 ini. Jadi menurut saya ya, 1 tanduk yang memiliki mata dan mulut yang menyombong itu ialah tokoh yang diizinkan Tuhan mengalahkan Barat. Orang-orang kudus dan berhasil dikalahkan oleh tanduk yang memiliki mata dan mulut yang menyombong ini bukan orang-orang Yahudi seperti kebanyakan tafsir yang ada. Karena tafsir rabi-rabi Yahudi mengatakan orang-orang kudus ini ya orang-orang Yahudi. Dan juga kebanyakan gereja, kebanyakan orang Kristen, teolog Kristen menafsirkan ini adalah orang-orang Kristen secara umum. Ya. Tapi saya lebih spesifik. Ini bukan ngomongin orang Kristen secara umum, yakni orang Kristen di Indonesia, dalam hal ini saya dan saudara. Ini juga bukan bicara mengenai orang-orang kudus, orang-orang Yahudi yang sekarang tinggal di Israel yang sedang berperang dengan Hamas. Tapi orang-orang kudus di sini bicara mengenai gereja. Seperti saya bilang tadi, ketika Romawi menjadi negara Kristen, kemudian negara ini hancur dan pecah menjadi beberapa kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu juga bernafaskan Kristen. Sampai detik ini, negara-negara Eropa itu mayoritas adalah Kristen. Mereka juga bisa disebut sebagai orang-orang kudus dalam konteks orang-orang kudus. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Jadi, tokoh yang digambarkan Daniel adalah tanduk kecil yang kemudian menjadi lebih besar dan memiliki mata dan mulut yang menyombong ini adalah tokoh yang nanti akan bisa mengalahkan Barat, mengalahkan Eropa, termasuk Amerika dan Kanada. Itu tafsiran saya. Ini selaras dengan Wahyu 13 ayat 7. Ya, saya teringat dengan ayat ini. Saya baca buat saudara ya. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Sama kan? Dengan Daniel yang kita baca tadi. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ketika tokoh yang digambarkan Daniel seperti tanduk kecil,
yang kemudian mematahkan 3 tanduk yang besar, dan dia menjadi tanduk yang paling besar dan memiliki mata dan mulut menyombong ini bisa mengalahkan Barat. Dan kita sudah dijelaskan, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Barat hari ini dengan NATO dan juga G7-nya itu menguasai militer, kekuatan militer dan juga kekuatan ekonomi dunia. Maka ketika Barat, dunia Barat itu ditaklukkan oleh tokoh ini, maka otomatis semua dunia, bangsa-bangsa, suku, umat, bahasa di seluruh dunia yang sekarang ini sangat bergantung pada Barat itu juga akhirnya ditaklukkan. Dan menurut saya, tanduk kecil yang kemudian menjadi semakin besar dan lebih besar daripada tanduk-tanduk yang lain, dan ketika muncul mengalahkan atau menaklukkan, mematahkan 3 tanduk yang ada, dan dia punya mulut dan mata yang menyombong, itu adalah Antikristus. Jadi dalam kitab Daniel ini kita bisa membaca sosok Antikristus. Tapi Antikristus yang saya bagikan dalam kitab Daniel ini itu agak berbeda dengan Antikristus yang dipahami oleh banyak gereja. Coba Ibu nanti cross-check aja. Ya, perbandingan tafsiran saya dengan tafsiran gereja yang ada soal kitab Daniel tentang Antikristus ini. Jadi dunia Barat, sekutu NATO G7, itu kan tadi saya sampaikan dalam slide ini kan dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Benar ya, saudara ya? Di dalam Daniel pasal 2 tadi kan Tuhan yang mengizinkan, bukan karena kekuatan manusia, tapi ada batu itu yang menghancurkan kekuatan yang ada itu. Kekuatan Eropa yang kakinya terbuat dari besi dan tanah liat itu akan hancur. Itu kan oleh kuasa Tuhan, bukan oleh kuasa manusia. Nah, dunia Barat yang sebenarnya mayoritas Kristen, orang-orang kudusnya Tuhan, akan dihancurkan Tuhan. Menarik ya di sini ya. Dengan memakai Antikristus yang sebenarnya adalah bagian dari Barat dan juga Kristen. Jadi rupanya saudara, ketika Tuhan akan menghancurkan Barat ini, ya, ketika Tuhan akan menghancurkan pecahan Romawi ini, negara-negara Eropa sekarang dan juga termasuk Amerika dan Kanada, itu Tuhan menghancurkan mereka dengan memakai Antikristus. Dan menariknya dalam Daniel pasal 7 tadi, Antikristus itu bagian tak terpisahkan dari Barat dan juga Kristen. Karena tadi kan bicara mengenai tanduk 10, ya, yang merupakan adalah binatang keempat yakni Romawi. Jadi dia adalah tanduk kecil yang muncul dari Imperium Romawi. Berarti Antikristus itu adalah bagian dari Eropa. Kalau ngomongin person, orang, maka saya hakul yakin sebenarnya sudah ada sejak dulu. Ya, saya mengatakan sejak dulu tuh, saya sangat yakin Antikristus adalah orang Kristen, bukan orang yang bukan Kristen. Maka ketika ada gereja mengajarkan, ada teolog perjanjian baru mengajarkan bahwa Antikristus itu adalah nabi agama lain, saya bilang enggak. Itu nabi palsu. Ya, maafkan itu ya tidak terhitung sebagai Antikristus, karena memang yang namanya Antikristus dalam pemahaman saya orang yang sudah kenal Yesus dan orang yang sudah terima Yesus kemudian memberontak dan meninggalkan Yesus, makanya disebut Antikristus. Dia anti sama Kristus karena dia sudah paham siapa Kristus dan dia menolak Kristus. Itu pemahaman saya dulu soal Antikristus itu. Tapi sekarang ketika saya dibukakan oleh Tuhan ini, saya mempertajam bahwa saya sangat yakin bahwa Antikristus itu adalah bagian dari Eropa, dari Romawi tepatnya, dan sekarang adalah Eropa, dan juga mungkin Amerika dan Kanada. Maksud saya, Antikristus itu tidak mungkin orang Afrika. Saya mengatakan Antikristus itu tidak mungkin orang Asia. Menurut pemahaman yang saya dapatkan, ini sekali lagi area tafsir ya, bisa salah, bisa benar. Tapi saya sampai detik ini yakin bahwa Antikristus itu pasti orang Eropa atau orang Amerika. Pokoknya orang yang lahir dari bangsa yang dulunya merupakan bagian tak terpisahkan dari Kekaisaran Romawi. Nah, kalau ini benar, maka sejarah berulang, saudara. Seperti dulu Israel dan Yehuda mengalami maut. Maut itu apa? Terpisah oleh Tuhan. Karena hidup dalam dosa. Karena Yehuda dan Israel itu hidup dalam dosa, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Memberikan maut. Tuhan gak peduli sama mereka. Tuhan gak peduli ketika Yeremia bahkan berdoa atas Israel. Kalau Bapak Ibu baca kitab Yeremia, Tuhan bilang, ngapain kamu berdoa bagi bangsa ini? Kau berdoa buat mereka, aku tidak dengar. Bahkan ketika bangsa ini bertobat sekalipun, aku tidak akan dengar. Karena aku sudah menjatuhkan hukuman, yakni mengalami maut. 70 tahun mereka dibuang di Babel. Tuhan seolah gak peduli atas Israel, atas Yehuda. Sama nanti. Negara Eropa itu hari ini Kristen.
Tapi perhatikan, Kristen mereka hanya sekedar agama. Kristen mereka cuma kelihatan kalau Natal doang. Natal bahkan bukan menjadi sebuah perayaan agama, tapi hanya sebagai perayaan budaya. Ada Snow White apa namanya? ada boneka salju gitu ya. Terus ada nyanyi-nyanyi, ada pohon terang. Tapi secara message, secara pesan, kabar baik, yakni telah lahir bagi kita juru selamat dunia, itu tidak diimani oleh mereka. Makanya Bapak Ibu kalau kita tinggal di Eropa, itu orang agama apapun di hari Natal pasti akan merayakan. Seperti kalau Bapak Ibu sekarang ini ke Jepang, ya, saya pernah mendapatkan sebuah video podcast tentang hal ini, bahwa orang di Jepang itu Natal merayakan Natal. Tapi ketika ditanya apakah mereka orang Kristen, mereka bukan. Mereka kalau dibilang beragama, Santo agamanya. Lalu kenapa kamu merayakan Natal? Karena bagi kami Natal itu sudah jadi budaya, ya. Pakai baju baru, ada Santa Claus, ada salju, itu sudah menjadi budaya bagi orang Jepang. Sehingga mereka itu merayakan Natal bukan merayakan kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia, tapi hanya merayakan budaya, sebuah budaya yang sudah berlaku universal. Nah, hari ini nanti saudara, Eropa yang katanya negara Kristen itu seperti Yehuda yang merupakan umat pilihan Allah akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan seperti Yehuda dan Israel, Tuhan memakai Asyur dan Babel. Nanti di akhir zaman, Eropa, Amerika termasuk, Kanada termasuk, pokoknya semua negara-negara di dunia ini yang dulunya merupakan bagian tak terpisahkan dari Romawi akan dihancurkan Tuhan, meskipun mereka Kristen. Dan Tuhan akan memakai apa? Tuhan akan memakai tangan dari seorang yang namanya Antikristus itu. Tanduk kecil yang muncul dari darah Eropa, darah Romawi, ya, yang punya mata dan mulut yang menyombong dan akhirnya mengalahkan semua dunia, dunia takluk kepadanya, dan juga bahkan berani untuk menentang Yang Maha Tinggi. Antikristus adalah tokoh yang nanti diizinkan Tuhan untuk mengalahkan Barat. Bahkan dengan kuasanya ia membuat dunia menentang Tuhan dan juga menganiaya orang percaya. Saya bilang tadi, ketika Barat sudah ditaklukkan. Nah, saya nggak tahu nih, ngebayanginnya susah juga. Bagaimana mungkin ada seseorang yang nanti bisa menaklukkan negara Barat, termasuk Amerika dan Kanada. Mungkin ini adalah satu orang yang punya figur begitu kuatnya, sehingga akhirnya semua negara-negara Barat bekas Imperium Roma ini akan mengikuti dia. Dia punya wibawa, dan memang kalau kita membaca kitab Wahyu, kalau Bapak Ibu pernah ikut kelas saya soal menafsirkan kitab Wahyu, ya Antikristus itu kan merupakan orang yang nanti diberikan kuasa oleh Satan. Ya. Jadi Antikristus adalah keturunan Romawi, orang Barat, seperti saya bilang tadi, berasal dari negara Kristen. Maka saya akan terkejut kalau nanti melihat fakta bahwa Antikristus orang Cina misalnya, orang Arab misalnya. Tidak, kalau dalam pemahaman saya, orang yang disebut Antikristus adalah orang Barat, orang Eropa, atau orang yang merupakan keturunan Romawi nenek moyangnya. Bukan orang Romawi, tapi dulunya itu negara tempat dia tinggal sekarang itu bagian tak terpisahkan dari Romawi. Dan ketika akhirnya Barat ditaklukkan, ya ketika Antikristus berhasil menaklukkan Barat dan menguasai Barat, pengaruhnya begitu kuat, mencengkram Barat, dunia Barat, maka dunia yang tadinya membenci Barat, kan kita sekarang ini gitu kan, Cina membenci Barat, Rusia membenci Barat, Indonesia juga bahkan kalau boleh jujur kan negara dunia ketiga tuh kan benci, ngiri lah sama Barat yang dikatakan negara baju. Mereka bisa ngontrol kita. Dan ketika Barat akhirnya dikuasai oleh sosok ini, dunia akan dengan mudah mengikutinya. Sehingga Antikristus akan menguasai bukan cuma Barat, tapi juga Timur. Dan ini menarik bagi saya. Ketika saya menemukan sebuah kenyataan tafsir saya ini, bahwa Antikristus nanti akan menguasai dunia. Dan secara spesifik saya ketemu kalimat ini, Antikristus akan menguasai Barat dan Timur, maka saya teringat akan salah satu hal. Ya, nanti saya bagikan kepada saudara ya. Nah, setelah dunia mengikutinya, setelah Barat dan Timur mengikuti Antikristus ini, maka dikatakan Antikristus ini akan mengubah waktu dan hukum. Waktu, apa yang diubah dari waktu? Apa waktu ibadah? Kita orang percaya, gereja, dia dulu kan Kristen, ibadahnya hari Minggu, diubah sama dia. Apakah bukan lagi hari Minggu dan bukan juga beribadah kepada Tuhan? Gereja akan dijadikan tempat bukan untuk beribadah kepada Tuhan, tapi untuk apa? Tandanya sudah cukup jelas bahwa di banyak negara Eropa, gereja sekarang ini sudah tidak lagi ada orangnya.
diubah menjadi tempat pertunjukan, diskotik, tempat pelacuran, dan bahkan tempat suci agama lain. Mengubah hukum, apa yang dirubah? Apa hukum Allah? Firman Tuhan maksudnya. Saya percaya ketika dia menguasai negara barat, ya, misalnya gereja Inggris juga ditaklukkan dengan wibawanya, Romawi juga gereja Roma juga ditaklukkan oleh wibawanya. Tentu dia berhak untuk mengubah apapun. Aturan hukum agama akan diubah oleh dia. Saya teringat 2 Tesalonika 2 ayat 9-11 tentang hal ini. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka dan menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan. Jadi antikristus itu akhirnya bisa menguasai dunia dan dunia mengikutinya karena antikristus bukan saja berkuasa atas barat tadi. Bayangin ya, Amerika dikuasai dia, Kanada dikuasai dia, Prancis, Jerman, Inggris, Italia, 6 dari negara G7, 7 negara paling maju secara ekonomi itu ditaklukkannya. Kemudian juga militer dunia yang dikuasai oleh NATO. Ya, Indonesia hari ini katanya mau beli peralatan Rusia, itu sampai nggak berani karena ada embargo dari Amerika dan NATO. Sehingga akhirnya harus memilih peralatan tempur dari Amerika dan juga negara-negara sekutu. Makanya kapal selam beli dari sekutu, ya, kapal perang beli dari sekutu. Padahal dulu kalau tahun-tahun kemarin kita konon mendengar berita bahwa kita akan membeli kapal selam Rusia yang canggih itu. Tapi karena takut di embargo, kita beli. Bayangin kalau semua itu dikuasai oleh antikristus. Dan juga kalau kita baca Tesalonika, dia punya kuasa-kuasa dan tanda-tanda dan mujizat yang ajaib. Maka dunia akan mengikuti dia. Coba kita baca Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jika dilihat dengan tafsir yang sudah dibagikan tadi, yang saya tadi maksud saya, antikristus ini akan menentang Tuhan. Dan saya teringat Wahyu 16 ayat 12-14 dan juga 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari Tuhan, pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Saya teringat ini ketika saya bilang tadi di slide terakhir bahwa barat yang sudah dikuasai dia, sehingga akhirnya dengan mudah dia akhirnya menguasai dunia, karena dunia memang dikuasai barat, dan juga dunia senang dengan barat yang dikuasai oleh orang ini. Maka dunia yang bukan barat, berarti kan timur, itu akan mengikuti dia. Maka saya bilang tadi di slide tadi, antikristus itu akan menyatukan dunia barat dan dunia timur. Dan saya teringat dengan Wahyu 16 ayat 12, 14, dan juga 16 yang bicara mengenai perang Harmagedon. Di mana kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, perang Harmagedon itu terjadi karena ada kerajaan-kerajaan, ada raja-raja yang datang dari sebelah timur. Itu menyerang Tuhan di Yerusalem. Ya. Mengumpulkan mereka di tempat yang namanya Harmagedon, lembah Megiddo yang ada di Israel hari ini. Apakah ini ditafsirkan literal apa tidak? Bisa literal, bisa tidak. Tapi kalau menurut saya, perang ini jelas bukan perang literal. Ya, kalau nanti masih terjadinya 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun lagi, itu pasti sudah perang teknologi yang tidak bisa kita bayangkan hari ini. Tapi yang saya mau katakan, Alkitab mengatakan, Yohanes melihat bahwa yang menyerang Tuhan di Yerusalem dan berkumpul di lembah Megiddo itu, Harmagedon itu adalah raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ini yang saya bilang tadi. Negara barat itu sudah dihancurkan Tuhan dalam Daniel pasal 2 tadi kan. Dikuasai di pasal 7 oleh sosok yang namanya Antikristus. Tanduk kecil yang muncul dari kerajaan Romawi dan menjadi tanduk yang paling besar dan mematahkan 3 tanduk yang ada dari 10 tanduk itu. Dan dia punya mata dan mulut yang menyombongkan. Berani menaklukkan dunia dan bahkan berani menentang Allah. Nah, dia sudah representasi kekuasaan dunia. Barat sudah dalam taklukannya. Dan dalam Wahyu pasal
16 ini, raja-raja timur yang sudah memang mengikuti dia, ya, sudah dalam kekuasaan dia, itu membantunya memerangi siapa? Memerangi Tuhan di Yerusalem. Sungai Efrat itu membelah Irak hingga Turki. Kalau kita lihat peta sebelah kiri ini, saudara, yang warna biru ini adalah Sungai Efrat. Bapak Ibu lihat ya, membelah Irak dan juga membelah Turki. Kalau kita lihat peta sebelah kanan, ini ada garis hitam tuh, saya umpamakan Sungai Efrat. Ya, ini bukan Sungai Efrat lurus begini, tapi karena membelah Irak dan Turki, saya coba pakai garis lurus seperti ini aja. Berarti kalau di sebelah timur Efrat itu apa saja? Negara apa saja, Bapak Ibu? Berarti adalah negara-negara yang ada di sebelah timur dari garis ini. Garis hitam yang tegak lurus di peta sebelah kanan ini. Apa itu? Iran, ya, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Mongolia, Cina, Rusia, Nepal, India, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Thailand, bahkan Indonesia, saudara. Jepang, Korea. Dan kalau melihat 2023 di bulan November ini, saudara, negara-negara yang ada di timur Efrat ini, yang punya kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan juga jumlah penduduk yang besar, itu siapa? Pertama, Iran. Iran punya nuklir, saudara. Yang kedua, Pakistan dan India. Ini juga konon katanya punya nuklir. Dan India menjadi negara terbesar ketiga. Penduduknya sudah 1 miliar lebih. Kemudian juga Cina. Ya. Cina ini penduduk dengan penduduk terbesar di dunia hari ini. Ya, hampir sepertiga penduduk dunia itu orang-orang keturunan Cina, penduduk Cina. Dan juga kekuatan ekonomi dan militer yang besar. Ya, Rusia juga bagian di sini. Bapak Ibu ingat khotbah saya soal Gog dan Magog, Rusia, ya. Dan juga negara paling besar ekonomi dan militernya Jepang. Jepang juga dari sebelah timur, perhatikan sebelah timur. Ada Korea juga. Entah Korea Selatan, Korea Utara bergabung, tapi ini juga negara yang konon punya nuklir. Ya, Korea Utara punya nuklir. Dan Indonesia. Indonesia meskipun agak jauh ke timur selatan ya, tapi dibandingkan negara-negara kecil lainnya, ya dibandingkan Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia adalah negara besar. Yang konon kalau on the track 2045 akan menjadi salah satu dari negara ekonomi besar dunia, ya, menjadi satu dari 5 apa 3 gitu negara ekonomi besar dunia, dan juga menjadi negara yang memang penduduknya besar. Jadi raja-raja di sebelah timur dari Efrat ini kemungkinan besar ya semua negara yang ada di sebelah timur dari garis hitam ini, saudara. Ya. Jadi dalam Harmagedon, Antikristus akan didukung oleh negara-negara timur, raja-raja dari timur. Itu Iran, Cina, India, Pakistan, Indonesia, Korea, Jepang, dan ex-Soviet. Ya. Karena tadi kan ada Kazakhstan, Rusia itu kan ex-Soviet semua, ex-Uni Soviet. Ya. Ditambah Barat yang memang sudah dikuasai oleh Antikristus. Jadi dalam perang Harmagedon itu, dunia dengan jelas akan memerangi Tuhan, Bapak Ibu. Dan ini bicara kalau ngomongin populasi, ya berarti hampir seluruh populasi dunia. Karena yang tidak disebutkan dalam Harmagedon ini hanya, kalau ngomongin benua ya, berarti hanya benua Afrika saja. Ya. Dan orang-orang Afrika itu secara populasi tidak ada negara yang besar, baik secara ekonomi maupun juga secara penduduk. Ya. Sedangkan yang lainnya itu semuanya masuk dalam wilayah tadi, kekuasaan Antikristus. Barat, Amerika juga, Kanada juga, Australia juga kemungkinan besar iya, seperti saya bilang tadi, dan Timur Efrat, yaitu semua negara-negara yang saya sebutkan tadi. Kalau ngomongin Cina, digabung India, digabung Indonesia saja itu udah 2/3 penduduk dunia. Itu jumlahnya udah berapa miliar. Ya. Itu akan memerangi Tuhan di Yerusalem, di Israel yang sangat kecil. Itulah perang Harmagedon, saudara. Makanya perang Harmagedon itu tidak akan logis, tidak akan logika kalau kita mengatakan bahwa nanti Israel, Tuhan dan Israel akan memerangi mereka, mengalahkan mereka secara fisik, secara secara militer gitu. Nggak mungkin terjadi. Ya. Saya bilang dalam perang Gog dan Magog, dalam perang Harmagedon, dan dalam perang Gog dan Magog yang ada di kitab Wahyu pasal 20, ini semuanya akan diakhiri dengan suatu peristiwa supranatural. Ya. Daniel 7 ayat 26 sampai dengan 27. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi.
Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Itu kata Daniel 7 ayat 26. Antikristus dan semua dunia yang mengikutinya akan kalah. Kenapa? Karena majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya, dan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ini sorga yang bertindak. Kekuasaan antikristus atas dunia dicabut Allah. Kalau kita baca Wahyu 16 ayat 17-21, kita akan melihat bagaimana perang Harmagedon akan berakhir. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci terdengarlah suara nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Perhatikan, kalau kita menafsirkan secara literal, ini lebih ngeri lagi. Jadi ketika semua dunia ingin menyerang Tuhan dalam perang Harmagedon, tiba-tiba majelis pengadilan di surga bertindak dan mencabut kekuasaan dari antikristus itu, dan dampaknya cawan murka Allah yang ketujuh ditumpahkan, murkanya Tuhan ditumpahkan, maka ada gempa bumi yang begitu dahsyat yang belum pernah terjadi atas dunia, yang mengakibatkan Yerusalem, kota kudus itu akan menjadi hancur, terbelah menjadi 3 bagian. Bukan saja Yerusalem, tapi semua kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, maka bukan saja itu saja, tapi seluruh pulau hilang lenyap. Tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Begitu besarnya gempa bumi itu yang belum pernah terjadi. Ya, saya nggak tahu apakah ini ditafsirkan literal apa tidak ya. Tapi ini kalau ditafsirkan literal, berarti gunung-gunung dan juga pulau-pulau tidak ditemukan lagi. Maka nanti saya tafsirkan itu setelah Harmagedon yang tertinggal hanya 1 kontinen. 1 benua. Ya. Jadi, apakah samudra yang menghilang karena gempa bumi, maka air itu masuk ke dalam perut bumi, sehingga misalnya yang menghubungkan contohnya Selat Sunda yang tadinya Pulau Sumatera dan Jawa bersatu dan Kalimantan bersatu, tapi gara-gara ada es yang mencair sehingga ada teluk, ya, selat, terus tiba-tiba gempa bumi itu begitu besarnya dan akhirnya air di seluruh samudra Indonesia dan Selat Sunda itu masuk ke dalam, sehingga akhirnya dasar Selat Sunda bisa kelihatan lagi, sehingga orang bisa lewat begitu aja, ya. Yang pastinya tidak ditemukan gunung lagi. Atau sebaliknya, ya, begitu besarnya gempa bumi itu sehingga pulau-pulau yang ada, baik pulau besar, pulau kecil, yang tidak menyatu dengan kontinen terbesar, ya, kontinen terbesar itu kan antara Eropa dengan Asia, ya Bapak Ibu, ya. Itu menyatu, berarti kayak Amerika mungkin benuanya akan hilang, ya, Australia akan hilang, termasuk juga Asia yang wilayah kepulauan seperti Jepang, Indonesia, ya, Papua Nugini, ya, terus pulau-pulau di Samudra Hindia itu semua dan Pasifik akan lenyap semuanya. Jadi perang Harmagedon tuh berakhir bukan karena Israel dengan bantuan Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya dengan peralatan perang, tapi dengan sesuatu yang bersifat supranatural. Dahsyat, saudara. Jadi antikristus dan juga dunia yang mengikutinya binasa karena keadilannya. Pemerintahan dunia diberikan kemudian kepada orang-orang percaya. Kalau kita baca Daniel 7 ayat 21-22 dan 26-27. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ayat 26. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya dan untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Ketika antikristus dan semua orang-orang yang mengikutinya, bangsa-bangsa yang mengikutinya, dibinasakan oleh Tuhan lewat sesuatu yang supranatural tadi, ya kita baca tadi dalam kitab Wahyu, maka yang tersisa hanya Tuhan dan juga orang-orang kudusnya.
Orang-orang kudusnya ini ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak mengikuti pemberontakan dalam perang Harmagedon itu. Ya. Dan mereka akan diberikan kuasa. Mereka lah yang memerintah kemudian. Di dalam, kalau kita baca urutannya dalam kitab Wahyu, masuk dalam kerajaan 1000 tahunnya Tuhan. Kita baca sekarang Daniel 7 ayat 9-10, juga ayat 13-14. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang melanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari nyala api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Setelah perang Harmagedon selesai, pemerintahan diberikan kepada orang-orang kudusnya Allah, orang-orang percaya. Kemudian siapa yang menjadi raja atas mereka? Yang menjadi raja atas mereka adalah anak manusia. Dan yang menjadi raja dalam pemerintahan orang-orang percaya adalah anak manusia. Siapa anak manusia? Tuhan Yesus. Eropa, dunia barat, meski Kristen, namun karena hidup dalam dosa, tetap dibinasakan oleh Tuhan. Apa inti yang kita bisa pelajari? Saya sebagai hamba Tuhan, ketika mendapatkan kebenaran ini, ingin mengajak kita menjadi orang Kristen yang hidup sungguh takut akan Tuhan. Bukan sekedar menjadi orang beragama Kristen. Jangan lagi saudara menjadi orang yang cukup merasa kalau sudah ke gereja. Merasa cukup kalau sudah dibaptis. Merasa cukup kalau sudah berdoa. Merasa cukup kalau sudah membaca Alkitab. Jadilah sesungguh-sungguhnya seorang Kristen sejati itu. Seorang Kristen sejati bukan cuma beragama Kristen, bukan melakukan ritual-ritual agamanya sebagai seorang agama Kristen, penganut agama Kristen, tapi benar-benar menjadi manusia yang hidupnya takut akan Tuhan. Sebab Eropa hari ini jelas orang Kristen. Mereka merayakan Natal. Ada salib di mana-mana. Tapi mereka hari ini, meskipun mengaku sebagai orang beragama Kristen, tapi mereka bukan seorang Kristen sejati. Hidup mereka tak takut akan Tuhan. Pelacuran, hubungan seksual yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jinah cabul, judi, minuman keras, narkoba. Itu sesuatu yang kita sering dengar. Di Amerika juga hari ini, perampokan, penjagalan. Hidup beragama Kristen tapi tidak mencerminkan seorang Kristen sejati. Nggak ada kasih sama sekali. Jangan jadi orang Kristen seperti itu. Nah, Daniel pasal 2, Daniel pasal 7. Itu ketika Daniel melihat atau mendapatkan penglihatan. Itu yang saya tafsirkan tadi. Ada bagian-bagian dari penglihatan Daniel itu rupanya juga melihat tentang masa depan. Daniel melihat antikristus. Tafsiran saya ya. Antikristus itu adalah pasti orang yang berasal dari negara yang dulunya merupakan bagian dari Romawi. Maka antikristus itu pasti adalah orang Eropa atau negara-negara yang berkaitan dengan Eropa seperti Amerika, Kanada, Australia. Dan dia juga merupakan orang Kristen. Tadinya merupakan orang Kristen. Dialah yang kemudian dipakai Tuhan untuk menghajar atau menghancurkan Eropa dan orang-orang Kristen yang mengaku Kristen di Eropa. Seperti dulu Tuhan pernah menghancurkan Yahudi, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Israel. Mereka mengaku orang percaya, tapi berdosa. Menyembah kepada Tuhan di bait Allah, tapi juga mengorbankan anak laki-laki mereka dan perempuan mereka kepada dewa Molok, dikorbankan di mesbah-mesbah najis itu. Hari ini orang-orang Eropa, orang-orang Kristen di Eropa berbuat hampir kurang lebih sama dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang Israel dan juga orang-orang Yehuda di zaman nabi-nabi. Tuhan adalah Tuhan yang sama, baik PL maupun PB. Tuhan akan menghukum. Dan Tuhan bisa memakai orang lain untuk menjadi alatnya. Maka akhirnya antikristus bangkit. Karena memang Tuhan sudah mau lepas tangan terhadap negara Eropa. Seperti dulu Tuhan lepas tangan kepada Israel dan juga Yehuda. Maka muncullah antikristus ini yang menguasai Eropa. Dan ketika
dunia timur melihat ada kekuasaan baru yang menghancurkan Eropa, maka mereka juga mengikutinya karena mereka sudah benci sama Eropa atas kezolimannya, kediktatorannya, soknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Maka ketika akhirnya antikristus ini harus berperang dengan Tuhan yang datang di Bukit Sion, di Bukit Zaitun, dan memimpin orang-orang kudusnya untuk mendatangkan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Antikristus nggak suka, maka dia berontak. Dia mengumpulkan semua negara-negara yang memang menjadi wilayahnya. Dalam kitab Wahyu, raja-raja dari timur. Kenapa nggak dari barat? Karena dari barat semuanya sudah dikuasai oleh dia. Mereka semua berkumpul, mengepung Yerusalem, berkumpul di lembah yang namanya Harmagedon. Tapi sebelum semua itu terjadi, majelis di surga sudah memutuskan, selesai. Kekuasaan dicabut, dan akhirnya murka Tuhan ditumpahkan lewat cawan murka Allah yang ketujuh. Berdampak bukan saja membunuh antikristus dan semua orang-orang yang mengikutinya, tapi juga menyebabkan dunia berubah total. Pulau-pulau tak ada lagi. Gunung-gunung tak ada lagi. Kota-kota hancur. Semua kota-kota hancur, bahkan Yerusalem sekalipun terbelah menjadi 3. Itulah yang terjadi, saudara. Daniel melihat ini. Saya menghubungkannya dengan beberapa nats dalam kitab Wahyu. Menjadi satu benang merah. Jadi, antikristus Daniel lihat. Tapi siapanya antikristus? Nobody knows. Tapi paling tidak saya sudah menafsirkan tadi. Menurut saya, berdasarkan apa yang saya baca, saya renungkan dari kitab Daniel. Antikristus adalah orang Eropa, atau orang yang dulunya nenek moyangnya berada di negara yang dikuasai oleh Imperium Romawi, dan juga pasti merupakan bagian dari keluarga Kristen. Jadi, silahkan nanti diuji tafsir saya ini, apakah benar. Kalau Bapak Ibu punya penafsiran lain, silahkan diberikan dalam kolom deskripsi. Tapi dari kitab Daniel ya, sebab saya lagi menafsirkan dari kitab Daniel. Kalau bisa dihubungkan dengan ayat-ayat lain, ya monggo juga sih, silahkan, nggak apa-apa. Nanti saya cross-check juga. Karena semua ayat-ayat di Alkitab yang bicara mengenai antikristus sih tidak banyak. Ya paling tidak ada di Injil, di surat Yohanes, dan juga di beberapa tulisan Paulus, dan juga dalam kitab Injil. Dan di ayat-ayat di Perjanjian Baru, tidak spesifik seperti yang ada dalam kitab Daniel ini. Semoga apa yang saya tafsirkan ini bisa menambah wawasan saudara, membuat saudara semakin paham tentang akhir zaman, paham tentang antikristus itu seperti apa. Silakan diuji, digumuli bersama Roh Kudus, dan saya berharap semuanya terus mau belajar. Sekali lagi, kalau mau terus belajar bersama dengan saya, bisa menjadi membership di channel YouTube The Barriers ini, karena saya baru sampai Daniel pasal 7 ya. Untuk Daniel pasal-pasal berikutnya belum saya bahas. Jadi kita akan ikuti tafsir akhir zaman dari kitab Daniel berikutnya dengan menjadi membership terlebih dahulu. Karena mungkin kalau ini nanti diupload untuk umum ya, tafsir saya soal Daniel pasal 8, 9, 10, 11, 12 tidak akan saya bagikan di umum, hanya saya mau bagikan di membership. Saya bagikan di umum karena ini berkaitan dengan antikristus ya. Saya rasa ini topik yang menarik dan saya mau bagikan ini kepada banyak orang. Tapi yang spesifik nanti ya, soal misalnya nubuatan 70 minggu itu menarik juga. Karena tafsir saya juga berbeda dengan tafsir gereja dan tafsir orang-orang Yahudi. Seperti yang saya mau tafsirkan tadi di Daniel 2 dan Daniel 7. Apakah ada yang sudah pernah punya pemahaman seperti ini atau mendengarkan ada yang memahami seperti ini? Ya. Kalau saya sih seingat saya dulu memahaminya dari tafsiran-tafsiran yang ada tidak seperti ini, ya. Semoga memperkaya saudara dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. God bless you.